Nah, ini lanjutnya ya. Tes. Oke. Nah, ini contoh peletakan ya, misalkan ini ya. Jadi kan awalnya enggak ada ini. Nah, kemudian nanti dikasih tanda seperti ini, dan juga warnanya juga. Kemudian nanti ada sign-nya ya, sign-nya seperti ini. Sehingga nanti kalau misalkan peletakannya nanti bisa teridentifikasi. Nah, kalau seiso itu pembersihan ya. Pembersihan maksudnya adalah penghilangan kotoran dan dengan mencari sumbernya untuk penanggulangannya. Nah, tahapannya itu identifikasi sumber, kemudian ambil tindakan untuk mencegah kotoran dan kemunculan itu terjadi, kemudian nanti bisa diberhentikan. Kalau misalkan nanti menemukan sumbernya ini. Jadi ada pengendalian juga. Nah, seperti ini ya. Nah, caranya untuk identifikasi itu pasti ada namanya inspeksi ya, inspeksi. Inspeksinya itu nanti berkala. Nah, contoh ya, misalkan kalau misalkan shift ya, kan ada biasanya ada 3 shift ya. Nah, biasanya kalau misalkan untuk memulai shift itu nanti diawali dengan membersihkan, kemudian kalau misalkan sudah berakhir itu masih ada dibersihkan juga nanti untuk shift berikutnya. Jadi partisipasi keseluruhan karyawan itu sangat penting ya, apalagi kalau misalkan karyawan di lapangan ya, di lapangan. Seperti itu. Nah, kalau misalkan dilakukan secara teratur dan secara ini ya berkelanjutan, pasti nanti disuke tadi ya, jadi disiplin. Nah, kalau Reiketsu itu adalah menetapkan standar ya, standar ini itu berlaku di perusahaan tersebut ya. Jadi tipikalnya yaitu tunjukkan poin vital untuk manajemen, kemudian buat ketidakbiasaan mudah terlihat dalam poin manajemen. Jadi tipikalnya untuk standarisasi setiap ini ya kegiatan. Standarisasi bisa dituangkan ya dari prosedur, kemudian nanti di bawahnya lagi ada instruksi kerja atau work instruction ya. Seperti ini ya. Ada yang tanya kan? Nggak ada, Pak. Belum. Nah, misalkan ya, apa detail dari cacat atau ketidaksesuaian ya, misalkan kalau di produk ya, produk yang dihasilkan, jenis-jenis cacat atau defect yang harus dievaluasi apa, yang harus distandarisasi apa, itu yang jadi standar ya nanti. Karena nanti coba lihat dari feedback customer kita, oh ini defect nih, nanti kan ada feedback juga dari customer. Itu ya. Nah, itu jadi harus ada PDCA ya, plan, do, check, act gitu. Itu untuk standar untuk kualitas mutu. Macam-macam ya.
untuk standarisasi ini ya. Metode inspeksi bisa ya. Kemudian standarisasi untuk kinerja itu juga bisa. Misalkan kinerja untuk karyawan atau operator itu bisa juga. Nah, ini visual management ya. Jadi kenali dengan baik meskipun dari jarak yang jauh. Ada indikator pada item yang harus dikelola, kemudian apakah baik atau tidak adalah jelas, dan siapapun bisa tahu, kemudian siapapun bisa menggunakan, serta cukup mudah. Nah, ini yang penting dari standarisasi. Kemudian siapapun bisa mengikuti dan memperbaiki dengan cepat. Kemudian penggunaan peralatan mengarah pada keteraturan. Itu. Nah, ini simbol komunikasi visual ya. Nah, ini untuk yang standarisasinya. Ya, contoh ya. Nah, ini yang terakhir yaitu Shitsuke ya, penegakan disiplin atau sustain. Jadi penyiapan lingkungan tempat kerja di mana visual management ditinjau secara cepat. Jadi pertama itu periksa kondisi standarisasi dari 5S, kemudian lakukan inovasi untuk meyakinkan peninjauan. Nah, ini follow up dari keempat faktor yang sebelumnya ya. Jadi Shitsuke ini tidak berhenti untuk satu periode tertentu, tapi penegakan disiplin ini harus sustain atau berkelanjutan. Nah, contoh misalkan ya, kalau di perusahaan itu ada namanya P2K3 ya, Panitia Pembina Keselamatan Kesehatan Kerja. Nah, ini pasti nanti juga ada ini kaitannya dengan 5S ini. Contoh untuk yang Shitsuke. Nah, Shitsuke ini berperan untuk membuat ya suatu budaya di perusahaan untuk menerapkan terus secara terus-menerus. Ini contoh untuk ya alat-alatnya ya 5S ini ya. Terutama yang Shitsuke ini ya. Ada nggak di perusahaan menerapkan ini? Ada nggak? Jarang ditemukan Pak, biasanya di perusahaan-perusahaan yang besar aja Pak. Bisa saja. Nah, ini bisa juga di perusahaan kecil ya. Meskipun 5S ini kebanyakan dilakukan di perusahaan besar, tapi tidak menutup kemungkinan untuk yang perusahaan kecil juga, bahkan skala UMKM. Bahkan bisa menerapkan secara individu untuk yang 5S ini. Nah, ini contoh ya perbandingan kondisi, misalkan kalau misalkan sebelum penerapan 5S dan yang sesudahnya. Nah, kalau dilihat di sini kan gimana ini? Kayak gini biasanya perusahaan internasional aja Pak, kayak Saipem gitu, baru mereka perhatikan. Kalau perusahaan lokal yang pernah saya ketahui ya, itu biasanya malah mereka nggak terlalu memperhatikan hal seperti ini. Oh iya, karena memang ya tadi itu yang apa paradigmanya atau persepsinya orang-orang kan, terutama orang Indonesia ya. Nah, buat apa sih ini kan biaya juga nanti, ngerepotin juga, ya males ya, zona nyaman ya, sudah zona nyaman itu. Tapi memang ini investasi sebenarnya ya mesin ini ya. Contoh mesin kalau misalkan dirawat secara betul nanti eh, umurnya juga lebih panjang ya. Seperti itu. Kemudian nanti pemeliharaannya juga lebih enak juga, dan juga ujung-ujungnya itu mereduksi apa biaya.
Nah ini ya, cari solusi sederhana bukan yang paling sempurna ya. Itu contohnya ya, misalkan. Memang harus disiplin ya, disiplin kok implementasi itu ya. Nah ini ya contoh ya dari apa up to bottom ya, jadi dari yang atas ke bawah untuk implementasi. Karena kalau misalkan pemimpinnya nggak mencontohkan atau melakukan kebijakan, ya mau gimana nanti untuk dicontohin anak buahnya. Itu. Memang nggak secara signifikan ya untuk menerapkan 5S. Ada perusahaan seperti itu, tapi juga ada yang secara serentak melakukan 5S juga. Ada juga yang melakukan ini ya, kompetisi untuk setiap departemen. Itu bisa juga itu penerapan 5S. Nah, ini juga ya untuk ini ya menantanya gimana gitu. Ini juga ya. Ini bisa nih buat karena saya berapa tahun lalu, 2 tahun lalu juga menguji yang dengan topik ini ya 5S. Kalau yang saya uji berarti bukan bimbingan saya ya. Yang saya netral ya antara bimbingan dan yang karena saya dari menguji juga belajar juga. Nah ini ya. Nah ini kan kalau misalnya di meja kalian ya. Contohnya Mas Faiz gimana nih kalau misalkan kerjanya ini? Informasi rapi, Pak. Rapi ya. Iya, Pak. Kalau dilihat sama ini yang sekalian pasti ini kan di ilfil juga ya, Pak. kalau misalkan ini. Iya, Pak, di pelayanan, Pak. Iya, berantakan nggak mejanya? Enggak, Pak, bersih, rapi. Ya, rapi. Iya. Oke, makasih. Sama-sama, Pak. Nah, ini juga ya. Ini ada rapinya juga. Tempatnya ya di sini. Ini ya. Nah, ini coba ya. Misalkan ini ya. Nah, ini dibuang ya. Mana yang tidak perlu, mana yang perlu ya. Tuh. Kalau bersih-bersih rumah pasti ya. Sering tuh ini ya. Rumahnya berantakan nggak? Saya pun juga berantakan. Nah, tapi ya setiap minggu nanti evaluasi ya. Ini sama aja kalau misalnya di perusahaan malah lebih kompleks lagi ya. Ini ya. Seperti itu. Oke, ada yang tanya, Kak? Saya ingin bertanya, Pak. Iya, Bu Mona. Pak, kan materi kita yang kita pelajarin yang Bapak sampaikan ini kan itu diimplementasikan dari Jepang awalnya, Pak. Nah, yang saya lihat sih, karena kebetulan saya juga dulu pernah bekerja dengan orang Jepang, bos saya langsung orang Jepang gitu, Pak. Apa, Pak, yang membedakan pendidikan kita dengan orang Jepang itu sehingga kalau bisa bicara masalah apa namanya sopan santun, etika, disiplin, mereka itu sangat menjunjung itu, Pak. Mereka percaya yang namanya segala sesuatu itu akan kembali ke dirinya gitu, Pak. Apa ya, Pak, yang membedakan itu dengan kita orang Indonesia, Pak? Karena misalkan ya, Pak, saya pernah punya bos orang Jepang, jadi saya tahu karakternya seperti apa. Mereka tidak akan menolak misalnya untuk respect dengan kita, even kita misalnya karyawannya gitu, dan karyawan biasa aja misalnya. Yang kedua, misalnya saya dulu pernah di posisi guest relation officer di hotelier. Jadi dulu saya pegang long stay sekitar hampir 100 kamar. Pada saat inspeksi saya bisa membedakan kalkulasi yang saya inspek
kamar foreigner, kamar orang Jepang, kamar foreigner lain, dan kamar Indonesia gitu. Mereka itu cenderung semuanya itu rapi banget. Memang dasarnya itu dari sananya memang sudah memang begitu, Pak. Itu apa, Pak, yang membedakan dengan kita pribumi ini, Pak? Memang nggak semuanya kita pribumi seperti itu gitu. Tetapi ya itu yang buat saya bertanya, Pak. Sistem pendidikan yang dipakai di sana, Pak. Oh, baik. Ini saya share ini ya, Bu ya, pengalaman pribadi ya hampir sama ya antara Taiwan sama Jepang. Memang ini karakter ya, pendidikan karakter sejak dini sebenarnya. Jadi kalau misalkan di Jepang itu memang diajarkan sejak kecil itu pendidikan secara mandiri dan juga sopan santunnya diutamakan. Jadi pendidikan karakter yang utama. Jadi kalau misalkan anak gagal itu udah biasa. Jadi kalau misalkan ini ya, anak SD kelas 2 ya, itu bisa naik kereta sendiri dari rumah ke sekolahnya, seperti itu. Jadi memang karena pendidikan karakter ini tidak bisa dibentuk secara instan, tapi secara ya itu yang tadi continuous improvement itu. Jadi secara berkelanjutan. Jadi makanya sejak kecil tuh memang diajarkan pendidikan karakter itu. Jadi kalau di Indonesia kan mungkin di sekolah dasar kan misalkan kalau waktunya sekolah ya, itu tapi nggak ada waktu untuk membersihkan kelas atau membersihkan toilet. Nah itu kalau di Jepang itu sudah biasa kalau di situ. Seperti itu. Jadi memang anak-anak itu sengaja dibentuk karakternya agar mandiri. Sehingga nanti kalau besarnya itu memang yaitu Shizuke tadi. Jadi sustain seperti itu. Itu ya Bu, kalau misalkan saya lihat dari ini ya, pendidikan secara langsung. Dulunya lihat langsung ya, seperti itu. Mungkin ada yang mau share lagi. Makasih Bu Mel. Kalau dari teman-teman saya, Pak, kan saya ada teman orang Jepang ya, senior lah. Jadi saya kadang sering ngobrol sama dia, terus dia bilang, kadang aneh ya, dia bilang. Dia bilang, waktu kita kan ketemu di Singapura, dia bilang, orang Jepang itu dari kecil sudah dididik gitu. Disiplin itu nomor 1. Jadi mereka bahkan sampai detail banget gitu. Kebersihan semua dijaga. Ke toilet gimana ada aturannya, mau masuk ke rumah orang, sepatunya harus taruh gimana. Itu dari kecil udah diajarin gitu. Jadi mereka kalau ke rumah tamu ya, sepatunya itu langsung dibuka dan dia langsung didempetin dan dibuat lawan arah. Terus dirapikan. Jadi pada saat dia mau keluar, dia tinggal ngambil sepatu pakai langsung. Nah kalau Indonesia kan beda kan, sandal aja kan kayak berantakan. Pas keluar baru cari-cari sibuk gitu. Nah jadi dalam hal keseharian itu semuanya disiplin nomor 1. Jadi udah dari kecil sampai besar dan setiap kali ketemu orang itu harus sapa. Kalau orang Jepang seperti itu. Jadi memang didikan mereka, culture mereka dari kecil sudah berbeda banget dengan kita di Indonesia. Oke, baik. Terima kasih Mas Nuki ya. Ya itu sharing-sharingnya ya kok. Ya memang ada plus minusnya juga. Karakter orang Jepang juga beda juga. Nah, saya juga mengalami juga ya. Karena memang orang Jepang ini hard work ya. Jadi terutama Asia Timur ya. Bahkan di materi yang saya awal itu kan Cina kan 996 kan. Jadi jam 9 sampai jam 9 malam kemudian 6 hari. Nah, ini yang memang itu memang hard worker ya kalau Asia Timur itu. Seperti itu. Nah, minusnya seperti itu. Nah, kalau saya lihat di budaya barat, ternyata budaya barat itu ini
kalau kerja itu konsisten. Jadi kalau misalkan 8 jam, 8 jam. Nggak ini ya, nggak dicampurin misalkan sosmed, enggak. Jadi 8 jam itu udah efektif seperti itu. Nah, kalau saya lihat juga kalau misalnya di ini ya, mungkin orang-orang mengalaminya itu sebagai stereotip ya. Tapi saya lihat memang mayoritas memang ya ini hard worker juga, hard worker ya. Jadi lembur sampai malam. Kalau misalkan lembur sampai malam berarti kerjanya bagus seperti itu. Ya, saya ngalami sendiri soalnya ya untuk budaya Asia Timur ini seperti itu. Ada yang mau share lagi? Ada yang kerja di perusahaan Jepang? Saya, Pak. Coba ya, Epson ya, di Epson ya biasanya. Atau di mana? Enggak, bukan Epson. Di mana? Di Daiho, Pak. Oh iya. Di mana ininya, culture-nya? Bosnya itu, Pak, dia kayak nggak gengsi gitu, Pak, ikut 5S sama karyawan. Nggak Bahkan gengsi ya? direkturnya ikut. Iya, nggak gengsi. Oh iya. Disiplin, Pak. Iya, disiplin. Ya, memang itu ya. Jadi 5S ini berkaitan dengan ya itu tadi Jepang. Ya, Shizuke ya, Shizuke. Seperti itu. Ada yang tanyakan lagi? Kalau dibandingkan dengan Indonesia, di Indonesia lebih beragam ya. Beragam. Bahkan suku bangsanya kan bermacam-macam juga. Nah, ini tantangannya Kementerian Pendidikan ya, Kemendikbud ya. Nah, bagaimana standarisasi pendidikan karakter ini? Itu. Apalagi ketika pandemi ini ya, pandemi 2 tahun ini kan mungkin agak berbeda juga. Jadi karakternya mungkin berbeda ya, kalau misalkan sekolah online ini. Gitu. Kalau saya dulu yang offline itu pasti, kayaknya Mas Luki pernah ini ya, pernah ngalamin dulu. Berapa menit itu kelas tutup ya, saya mulai itu. Nah, ini saya lebih fleksibel sih kalau misalkan yang online ini ya. Ya, memang keterbatasan ya. Kalau online memang lebih fleksibel. Ya, itu memang. Lebih melelahkan juga offline ini. Karena sampai malam juga ini. Malam terus di kampus lagi ya. Mungkin sekarang sudah mager nih ya. Iya, mager nggak? Kok mau Iya, Pak. kampus? Ya, Tapi, ini kan. tapi dengan adanya online itu sebetulnya lebih efisien, Pak. Kita lebih banyak hemat waktunya kita. Nah, ini ya. Jadi ada trade off ya namanya. Tahu nggak trade off? Ada trade off-nya ya. Trade off tahu nggak trade off? Ini kuliah saya semester 5 ini. Jadi trade off itu konsekuensi yang ditimbulkan dari aksi ya atau kegiatan yang dilakukan. Jadi satu sisi itu diuntungkan, satu sisi dikurangi ya, atau dirugikan. Itu. Jadi setiap perbuatan atau kegiatan itu pasti ada konsekuensinya. Gitu. Ada yang tanyakan lagi? Ini saya jangan bosan-bosan ya bilang ya, karena memang nanti output dari pendidikan ini, terutama di 4 ini memang juga ada penelitian ya. Nah, itu pun juga mungkin bisa jadi topik juga untuk penelitian. Sekarang kan zamannya internet itu mudah sekali ya. Jadi kalau misalnya searching topik-topik penelitian bisa dicari dengan mudah. Nah, dan saya pun juga pernah menguji seperti ini. Gitu. Ada yang tanya kan? Cukup?
Untuk UAS-nya ini ya by learning ya, by learning. Ya mungkin saya banyak kekurangannya dari mata kuliah ini. Semoga bisa ketemu lagi di semester ke depan ya. Semoga bermanfaat untuk ini ya kuliah ini, dan jangan berhenti untuk belajar sesuatu, karena memang kuliah saya memang sebentar, tapi kalau misalkan jadi inspirasi buat kalian, mungkin bisa berguna dan bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Baik, demikian kuliah saya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmunya bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau misalkan ada kekurangan dari saya sendiri. Dan sehat selalu. Ya. Amin. Terima kasih Bapak. Salam, terima kasih Pak. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak Pak Tomo. Terima kasih ya Pak.